warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai statistik non-parametrik. Dimulai dari chi-square. Chi-square atau chi kuadrat ya, dilambangkan dengan tanda chi lalu dikuadratkan. Di sini chi kuadrat satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi tersendiri atas dua atau lebih kelas di mana data bentuk nominal dan sampelnya besar. Jadi datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. Dilambangkan chi-square adalah atau sama dengan sigma K ya, FO atau F0 dikurang FH lalu dikuadratkan dibagi FH. Nah, di sini chi-square dilambangkan X kuadrat. Kalau F0 atau frekuensi yang diobservasi, FO, dan FH adalah frekuensi yang diharapkan. Ketentuan pemakaian chi-square atau chi kuadrat. Agar pengujian hipotesis dengan chi kuadrat dapat dilakukan dengan baik, maka hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah sampel harus cukup besar untuk meyakinkan kita bahwa terdapat kesamaan antar distribusi teoritis dengan distribusi sampling chi kuadrat. Pengamatan harus bersifat independen atau unpaired. Ini berarti bahwa jawaban satu subjek tidak berpengaruh terhadap jawaban subjek lain, atau satu subjek hanya satu kali digunakan dalam analisis. Ketiga, pengujian chi kuadrat hanya dapat digunakan pada data diskrit atau data frekuensi atau data kategori atau data kontinu yang telah dikelompokkan menjadi kategori. Yang keempat, jumlah frekuensi yang diharapkan harus sama dengan jumlah frekuensi yang diamati. Lalu yang kelima, pada derajat kebebasan sama dengan 1, tidak boleh ada nilai ekspektasi yang sangat kecil. Secara umum, bila nilai yang diharapkan terletak dalam satu sel terkecil kurang dari 5, sebaiknya chi kuadrat tidak digunakan karena dapat menimbulkan taksiran yang berlebih atau overestimate. Sehingga banyak hipotesis yang ditolak kecuali dengan koreksi dari y-test. Bila tidak cukup besar, maka adanya satu nilai ekspektasi yang lebih kecil dari 5 tidak akan banyak mempengaruhi hasil yang diinginkan. Pada pengujian chi kuadrat dengan banyak kategori bila terdapat lebih dari satu nilai ekspektasi kurang dari 5, maka nilai-nilai ekspektasi tersebut dapat digabungkan dengan konsekuensi jumlah kategori akan berkurang dan informasi yang diperoleh juga berkurang. Hipotesis yang diajukan adalah hipotesis HO atau H0. Peluang calon pria, contoh ya, dan wanita adalah sama untuk dapat dipilih menjadi kepala desa. H-nya peluang calon pria dan wanita adalah tidak sama untuk dapat dipilih menjadi kepala desa. Pengujian hipotesis satu parameter ragam pada satu populasi dengan ragam ini maksudnya variasinya ya,
sigma kuadrat, maka statistiknya chi-square sama dengan N dikurang 1 dikali S kuadrat dibagi sigma kuadrat. Akan menyebar mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas ya, atau V sama dengan N1. Maka hasil secara ekstrak berlaku bila populasinya berdistribusi normal. Nah, di sini kita bisa melihat chi-square. Nilai kritisnya dilihat pada tabel chi-square-nya antara alfa dan nilai V. Nilai V sama dengan N dikurang 1. Bila pengujian sisi kiri, nilai kritisnya adalah minus. Bila hipotesisnya 0 ditolak, ya, nilai hitung lebih kecil daripada nilai alfa. Kalau sisi kanan, nilai hitungnya harus lebih besar. Bila dua-duanya, ya, nilai kritisnya adalah nilai hitung lebih besar daripada nilai alfa. DO-nya bilangan nyata yang menjadi dasar pengujian. Di sini sebuah perusahaan konsultan pendidikan menyatakan lamanya pendidikan pelatihan mempunyai standar deviasi 0,9 atau nilai S-nya ya, 9 tahun. Bila pemeriksaan terhadap 10 sampel acak menghasilkan standar deviasi 1,2 tahun, apakah menurut Anda standar deviasi sebenarnya lebih besar daripada 0,9 tahun? Maka kita bisa hitung chi-square N kurang 1 sama dengan nilai dari S kuadrat ya, dibagi sigma kuadrat sama dengan 9 ya, 9 dikali 1,44 S kuadratnya kita kuadratkan dibagi 0,81 sehingga kita mendapatkan chi-square hitung 16 ya. Lalu chi-square tabelnya kita membandingkan antara nilai alfanya kita ambil 0,05 dan berada atau memiliki nilai sampel acak N dikurang 1 yaitu 9. Sehingga 0,5 di baris 9 kita mendapatkan 16,9. Sehingga nilai chi hitung lebih kecil daripada chi kuadrat. Artinya tidak menunjukkan adanya tingkat signifikan atau hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Nah, di sini koefisien Pi selanjutnya. Koefisien Pi adalah uji asosiatif pada skala data nominal apabila tabel kontingensi berbentuk 2x2. Sehingga dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi Pi dirancang untuk peubah ya dikotom atau 2x2 tersebut, maka dari dikotom atau dikotomi adalah 2 kategori bersifat nominal. Hipotesis 0 ditolak bila harga Pi atau Pi hitung lebih besar daripada Pi tabel. Dan sebaliknya ya, hipotesis 0 diterima apabila lebih kecil. Cara perhitungannya, kita di sini memiliki data X dan data Y dan nilai peubah. Nilai peubah ini kita bisa ya lihat di sini 11B, 11B, 10D, 11B, 00C, 01A, 00C, 01A. Maka kita buat seperti ini, AB, CD, ya, 2, 3, 2, 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus ABC, ya, B kali C dikurang A kali D. Dibagi akar dari A tambah B, dikali C tambah D, dikali A tambah C, dikali B tambah D. Sehingga kita memiliki nilai seperti ini. Nilai 3, nilai B dikali nilai C, nilai A dikali nilai D,
nilai A ditambah nilai B, nilai C ditambah nilai D, nilai A ditambah nilai C, nilai B ditambah nilai D. Nilai AB dikali nilai CD, AC dikali nilai BD. Nah, perkalian ini nanti hasilnya kita mendapatkan nilai 0,26. Nah, 0,26 ini atau kita bisa menyebut 26%. Lalu selanjutnya adalah korelasi Spearman. Korelasi Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel dihubungkan berbentuk ordinal. Koefisien korelasi Spearman merupakan statistik non-parametrik. Statistik ini merupakan satu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal berbentuk ranking, atau kedua variabel adalah kuantitatif namun kondisi normal tidak terpenuhi. Simbol ukur populasinya adalah P dan ukur sampelnya adalah RS. Formulanya R untuk korelasi Spearman adalah berbentuk sebagai berikut. Hipotesis 0 ditolak bila harga P dihitung lebih besar daripada P tabel. Sama halnya dengan yang bawah ya. Nah, Spearman memiliki nilai atau rumus E di sini sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kuadrat dibagi N lalu dikali N kuadrat dikurang 1. Nah, kita memiliki nilai ranking ya 1 sampai 8 pada nilai olahraga. Ini tinggal kita memasukkan 6 ini 1 dikurang 6 di sini 164 dari sigma D. Ini sigma D ini diambil datanya dari hasil pengurangan nilai X terhadap nilai Y. Sehingga kita mendapatkan D kuadrat, sigma D kuadrat. Dibagi 8, N, dibagi 8 kuadrat, N kuadrat dikurang 1. Sehingga kita mendapatkan minus 95,2. Ya, minus 0,95 tahun 95% tapi minus. Nah, di sini saudara akan saya ajak untuk